Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana Anggraini dari SMK Negeri Bansari, CGP Angkatan 7, Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi ini membahas tentang keterkaitan hubungan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diyakini akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak dan dibutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Lalu bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melibatkan semua warga sekolah? Diawali dengan mengenali dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah usaha menuntun laku sang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih, menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan dan dunia anak, yaitu bermain, dan guru sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan. Kemudian dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu memahami nilai diri dan peran guru penggerak. Nilai diri guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin perubahan baik di kelas, sekolah, atau komunitas lainnya yang berhubungan, dan mampu menggerakkan orang lain di sekitarnya. Dilanjutkan dalam modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu mengetahui cara merumuskan dan menetapkan visi guru yang nantinya dimasukkan ke dalam visi sekolah. Tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hendaknya kita membuat visi berpijak pada kekuatan dan hal-hal positif yang ada pada anak. Salah satu pendekatan untuk melakukan perubahan bisa kita capai menggunakan paradigma inquiry apresiatif. 5 tahapan inquiry apresiatif dengan sebutan BAKJA adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 yang terakhir adalah budaya positif. Membangun budaya positif di sekolah bisa dimulai dari kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid, berdiskusi, menyepakati aturan dan konsekuensinya, kemudian dibuatkan poster di kelas. Guru dan murid menjalankannya dengan konsisten dan saling mengingatkan. Guru harus menghindari hukuman bagi murid yang melanggar dan ajaklah berdiskusi kembali tentang kesepakatan yang telah dibuat. Dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, guru juga perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Mengembangkan budaya positif untuk mampu mewujudkan visi guru penggerak yang tentu berimbas lebih luas menjadi visi sekolah. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya dengan judul Budaya Positif. Pemahaman saya tentang disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Yang ketiga, tentang teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi tertentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk dari pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat persyaratan. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan pendewasaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat yang merupakan kesepakatan bersama. Sedangkan segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan penerapan proses segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan seluruh siswa dalam menyusunnya dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk bersungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan signifikan yang terjadi adalah posisi kontrol saya berubah dari penghukum menjadi teman dan akhirnya menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan murid mempunyai motif dan alasan tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi harus segera mendapatkan penyelesaian dengan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas, seluruh siswa sangat senang dan antusias sekali menyampaikan ide-ide mereka dan lebih menghormati dan menghargai pendapat dari ide teman-teman lainnya. Pada saat saya melaksanakan penerapan segitiga restitusi bersama 2 orang siswi, saya melihat hal-hal lain dalam diri mereka. Mereka dengan jujur dan tidak merasa takut menceritakan alasan mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas kesalahannya, serta mereka mau memperbaiki kesalahan-kesalahan tanpa paksaan. Ketika saya melihat respon dan antusias murid dalam menerapkan budaya positif, saya sangat senang dan bangga, serta yakin bahwa budaya positif ini akan menjadi pembiasaan baik bila dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan, sehingga akan membentuk karakter peserta didik menuju dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di sekolah atau di kelas saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun dan disepakati bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini dalam posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, diubah menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau lebih baik lagi sebagai manajer. Sehingga dengan bimbingan guru sebagai manajer akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tanpa ada paksaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, tetapi masih belum sepenuhnya. Tahapan yang sudah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kemudian, saya hanya meminta murid mengakui perbuatannya dan meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan perintah saya, bukan atas kemauannya sendiri dan kesadarannya sendiri. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah adalah adanya kerjasama antara seluruh warga sekolah supaya budaya positif terlaksana dengan baik dan akan terbentuk dengan cepat dan mengakar kuat
karena sudah menjadi pembiasaan positif. Demikian presentasi saya tentang budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.